Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ise kabar taka Londo. Itu bahasa suku Pasir Kalimantan yang artinya apa kabar kita hari ini. Aku doakan semoga kita selalu diberi nikmat sehat, bahagia, dan semangat. Oke, hari ini aku mau mengabulkan permintaan dari beberapa subscriber aku yang minta tolong untuk di-spillkan cara membuat kue ilat sapi khas Kalimantan. Untuk masyarakat Kalimantan Timur sudah tidak asing lagi dengan cemilan nikmat satu ini ya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada 300 gram gula aren, 200 gram gula pasir, 600 gram tepung terigu, 100 gram margarin, 1 sendok teh soda kue, dan terakhir 250 ml air. Lanjut ke proses pembuatannya. Pertama cairkan margarin, tapi jangan sampai bening seperti minyak ya, cukup seperti ini lalu angkat. Karena menurutku bila margarin yang mencair seperti minyak bening rasanya agak sedikit pahit dan kurang tercium aromanya saat dicampurkan ke dalam adonan. Oke, sekarang lanjut untuk memasak gula arennya. Yang pertama masukkan 250 ml air, kemudian masukkan 300 gram gula aren dan 200 gram gula pasir. Aduk-aduk agar gula yang berada di bagian paling bawah tidak gosong. Dan sebaiknya gula arennya dipotong-potong atau disisir terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak terlalu lama proses memasaknya. Karena kalau dimasak terlalu lama, komposisi air jelas akan banyak menyusut dan pastinya akan berpengaruh dengan tekstur adonan. Setelah air gulanya matang, jangan lupa untuk disaring terlebih dahulu ya teman-teman, karena biasanya akan ada kotoran ataupun serangga. Oke, ini air gulanya aku dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, karena kue ilat sapi ini rencananya akan aku jadikan snack box untuk Jumat Berkah, maka harus ada teman-temannya yang lain nih supaya lebih rame. Jadi rencananya untuk snack tambahan aku akan buat bakwan sayur dan juga risol. Untuk bakwan sayur dan isian risolnya aku pakai bumbu yang sama, jadi buat bumbunya sekalian aja ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga lada. Setelah bumbunya halus, lalu masak hingga harum dan matang. Di sini aku menumis bumbunya tanpa menggunakan minyak ya teman-teman. Lalu aku bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk isian risol yang akan aku masak malam ini supaya besok tidak terlalu keteteran. Dan bagian kedua akan aku buat untuk bumbu bakwan. Simpan aja di kulkas supaya besok langsung siap untuk digunakan. Setelah air gulanya dingin atau hangat-hangat kuku, masukkan soda kue lalu aduk sampai adonan sedikit berbuih ya. Selanjutnya masukkan margarin cair lalu aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Masukkan tepung terigu secara bertahap agar adonan tidak bergerindil. Lalu kemudian aduk-aduk kembali sampai semua tepungnya tercampur rata. Setelah semua tepung masuk, adonan akan kental seperti ini. Bila diangkat dengan sendok atau spatula, tidak mudah untuk jatuh. Lalu selanjutnya adonan harus didiamkan 1 malam agar tekstur adonan menjadi lebih lembut, empuk, dan kue akan mengembang sempurna saat dipanggang.
Oke, lanjut di hari berikutnya. Ini aku lagi mengerjakan risol. Untuk proses pembuatannya aku skip aja ya, karena sudah ada beberapa kali aku buat video tentang risol. Jadi silakan teman-teman scroll aja di channel aku untuk melihat tutorial lengkapnya. Hari ini aku akan buat 3 macam snack, walaupun jumlahnya tidak banyak, sekitar 15 mika aja. Tapi kalau banyak variasinya seperti ini akan lumayan keteteran juga ya teman-teman. Untungnya tadi malam sudah sebagian aku kerjakan, seperti membuat isian risol dan juga bumbu. Jadi mudah-mudahan masih sempat lah ya untuk dikerjakan pagi ini. Sebenarnya risolnya mau aku selesaikan tadi malam, tapi karena ada tamu dan juga kita kasihkan ngobrol sampai larut malam, ditambah aku juga belum packing kue bolu jualan aku, sementara itu mau diantar pagi-pagi sekali, dan akhirnya bikin risolnya baru bisa aku kerjakan pagi ini. Selesai membuat risol, lanjut aku potong-potong sayuran untuk membuat bakwan atau ote-ote atau bala-bala. Banyak penyebutannya tetapi sama aja ya. Di daerah teman-teman menyebutnya apa nih? Untuk sayurannya aku pakai kentang, wortel, kol, dan daun bawang, semuanya diiris tipis memanjang. Untuk sayuran bakwannya aku sisihkan terlebih dahulu, nanti akan aku lanjut lagi setelah sudah dekat waktunya untuk nganter supaya bakwan dan risolnya masih anget-anget. Dan ini adonan kue ilat sapi yang aku buat semalam. Tekstur adonannya setelah didiamkan semalaman itu terasa lebih ringan dan juga lembut ya teman-teman. Selanjutnya aku taburkan tepung terigu. Untuk menguleninya kalian bisa gunakan loyang atau meja dilapis plastik karena kita butuh tempat yang lebar untuk menggilas adonan supaya lebih pipi dan mudah dibentuk. Supaya adonan tidak lengket di tangan, kalian bisa menambahkan tepung terigu ke adonan sampai adonannya sedikit memadat. Selanjutnya gilas adonan dengan menggunakan pin roll supaya lebih pipih, atau teman-teman bisa juga menggunakan botol sirup atau kecap bekas seperti cara orang tua zaman dulu ya. Tetapi memang agak butuh waktu yang lama untuk memipihkannya sampai benar-benar rata karena permukaan botol itu kan tidak sama rata ya teman-teman. Jadi butuh beberapa kali gilas. Selanjutnya siapkan cetakan berbentuk bulat, tapi karena aku nggak ada, aku pakai gelas plastik seperti ini aja. Cetak semua adonan sampai selesai. Selesai semua adonan dicetak, lanjut ke proses memanggangnya. Di sini aku menggunakan cara tradisionalnya, yaitu dengan menggunakan tutup tanah liat seperti ini. Tapi kalian bisa gunakan oven gas, oven tangkring, ataupun oven listrik bebas. Hasilnya malah lebih bagus menurutku. Panggang di suhu 190 sampai dengan 200 derajat Celcius. Di sini aku gunakan teflon untuk menyesuaikan bentuk peleko atau tutup tanah liatnya ya. Setelah 3 menit dipanggang, kue akan matang mengembang seperti ini ya teman-teman, dan siap untuk diangkat. Kuenya sudah selesai semua aku panggang, jadi dari satu adonan tadi jadi 30 piece kue ilat sapi. Dan bisa kalian lihat kuenya ngembang-ngembang banget. Kalau misalnya tidak didiamkan dulu adonannya semalaman, kuenya tidak ngembang seperti ini ya teman-teman. Kuenya lembut dan empuk banget, manisnya juga pas. Kalau kalian suka dengan manis legitnya gula aren, pasti kalian suka dengan kue-kue yang berbahan gula aren seperti ini. Dan kue ilat sapi ini juga tahan sampai 5 harian loh teman-teman. Tentunya bisa menjadi ide jualan titip di toko atau warung. Bahan-bahannya simple dan mudah cara membuatnya. Silahkan di recook ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya ada di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Di sini aku mau menggoreng bakwan dan juga risolnya. Pertama aku panaskan minyaknya terlebih dahulu.
Selanjutnya irisan sayur tadi aku tambahkan bumbu yang sudah aku siapkan tadi malam. Tambahkan juga sedikit air, lalu aduk sampai semua tercampur rata. Lalu masukkan tepung terigu, baking powder, lada, garam, gula, dan penyedap sesuai selera. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Tambahkan air secukupnya, dan supaya warna tidak pucat aku tambahkan sedikit pewarna makanan kuning telur, atau teman-teman bisa juga menggunakan bubuk kunyit, tapi jangan terlalu banyak karena nanti rasanya akan pahit. Lanjut aja ke proses menggoreng bakwannya. Di sini aku gunakan sendok cetakan khusus bakwan seperti ini ya teman-teman. Supaya tampilannya lebih cantik lagi, aku tambahkan udang di bagian tengahnya. Oh iya, ada sedikit tips dari aku nih, kalau misalnya cetakan kalian itu lengket, sebaiknya sendok atau cetakan itu kalian bakar terlebih dahulu ya, sampai benar-benar panas. Kemudian celupkan ke minyak panas. Setelah semuanya selesai aku goreng, sambil menunggu gorengannya agak sedikit dingin, aku susun dulu mika-mikanya seperti ini supaya nanti lebih gampang saat aku memasukkan snack-snacknya. Untuk kue ilat sapinya aku bungkus dengan menggunakan plastik OPP supaya nanti saat dimasukkan ke dalam mikanya tidak terkena minyak dari gorengan bakwan dan juga risolnya. Aku tambahkan juga cabai rawit untuk dimakan bersama gorengannya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Bantu aku supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.